Oh saudara, apa artinya anugerah itu? Saudara-saudara, anugerah adalah pemberian dari Sang Maha Mulia yang diberikan kepada orang yang hina dan tidak pantas. Apa yang diberikan? Sesuatu yang tak ternilai harganya, yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang menerima. Diusahakan seperti apapun tidak akan mungkin dapat. Kecuali satu-satunya didapat dengan cara apa saudara? Diberikan oleh Sang Maha Mulia itu. Gratis secara cuma-cuma. Saudara, itulah artinya anugerah. Ketika manusia tidak bisa mencapai keselamatan dan perdamaian dengan Allah, ketika sembayangnya, puasanya, doanya, persembahannya dan pelayanannya tidak mungkin untuk membujuk hati Allah menghapus dosa-dosa mereka. Allah lah yang menghapus dosa mereka. Dengan cara apa? Dengan mengirim putra tunggalnya untuk menanggung hukuman dosamu dan hukuman dosaku. Saudara, ini adalah anugerah. Anugerah yang amazing, anugerah yang incredible, anugerah yang unbelievable, anugerah yang impossible dan so fantastic saudara. Oh, kalau kita mengerti ini, hati kita bisa tergetar, air mata kita bisa turun terus menerus dan menjerit kepada Tuhan. Mengapa Engkau memberikan anugerah sebesar itu kepada aku Tuhan? Saudara, dengan apakah kita bisa mengumpamakan anugerah Tuhan yang luar biasa itu? Dengan apa? Tidak pernah ada satu pengumpamaan, satu analogi yang bisa saudara-saudara untuk boleh mengumpamakan anugerah Allah yang luar biasa itu. Tapi izinkan saya saudara, dalam keterbatasan saya ingin menceritakan sebuah cerita fiksi. Ada seorang wanita PSK tua saudara-saudara, yang hidup hari tuanya penuh dengan penderitaan, kesakitan. Waktu dia muda, dia cantik, dia seksi saudara. Para tamu laki-laki mengejar-ngejar dia dan menunggu dia. Berapapun harga yang diminta untuk meniduri wanita ini tidak jadi masalah untuk para laki-laki, karena begitu cantiknya. Saudara, uang didapat oleh wanita ini dengan begitu mudahnya. Dia tidak peduli dengan omongan orang, cibiran orang. Bagi dia, dia akan melakukan apa yang dia mau lakukan. Dia tidak peduli dengan sindiran orang, dengan perkataan orang yang memaki-maki dia. Bagi dia, hidup dia adalah milik dia sendiri. Tapi saudara, menjelang dia tua, kecantikannya mulai menurun. Tamu-tamunya juga makin sedikit. Sampai satu kali saudara, dia sudah demikian tuanya, hampir tak ada seorang pun yang mau menyewa tubuhnya. Saudara, dalam keadaan demikian dia mulai sakit-sakitan. Dan celakanya saudara, dokter memvonisnya menderita penyakit HIV. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan miskin, tua, merana, dan menderita seperti itu menjelang ajalnya, dia harus pindah rumah kontrakan ke sebuah kamar yang kumuh. Karena gak punya apa-apa lagi saudara. Tinggal kulit pembungkus tulang. Dia terbaring menanti ajalnya. Saudara, dalam keadaan demikian datanglah seorang dokter dari puskesmas yang mendengar informasi tentang wanita ini. Seorang dokter muda yang ganteng, yang pandai, anak orang kaya, datang ke gubuk reot yang kumuh. Saudara, dokter ini mulai memeriksanya dan kemudian memberi dia obat. Seminggu kemudian dokter ini balik kembali. Seminggu kemudian balik kembali. Merawatnya dengan penuh ketelatenan saudara. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, setahun berlalu, 2 tahun berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada satu hari dokter ini menatap wajah wanita ini dengan serius dan berkata demikian, "Aku ingin bicara serius denganmu." Sang PSK tua menatap dokter itu dan berkata, "Dokter, kalau engkau ingin mengatakan sesuatu, silakan katakanlah dengan jujur. Aku sudah siap menerima berita buruk seperti apapun." Dokter itu menatap lagi dan berkata dengan serius dan sungguh-sungguh, "Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara-saudara, wanita PSK tua ini terkejut, matanya melotot.
lalu membalikan tubuh dan setengah berteriak dan berkata, "Dokter, kalau engkau tidak lagi mau merawat aku, silahkan keluar. Aku memang orang hina, tapi jangan hina aku seperti itu." Saudara, dokter itu terperangah, lalu memegang pundaknya dan berkata, "Aku tidak menghina engkau. Aku mencintaimu. Aku sungguh-sungguh mengasihimu. Aku ingin menikahimu. Maukah engkau hidup sama-sama dengan aku?" Saudara-saudara, berapa kali dokter ini mengulang perkataannya, meyakinkan sang wanita PSK tua ini, tetap wanita ini tidak percaya. Kenapa tidak percaya, saudara? Karena kenyataan itu terlalu mengherankan. It's amazing, incredible, unbelievable, impossible, so fantastic. Betul gak, saudara? Pernah saudara menjumpai kisah seperti itu di dunia ini? Saya belum. Cerita itu cuma karangan orang, saudara. Nggak pernah terjadi dalam kenyataannya, betul tidak? Nggak ada dokter muda yang ganteng, pandai, kaya raya, mencintai seorang wanita tua, mantan PSK, sakit penyakit, kena tertular HIV. Nggak ada dalam dunia ini. Oh saudara, tahukah saudara? Itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Yang bermula dari malam Natal pertama. Ketika Raja Damai itu turun menjadi manusia. So incredible. Very fantastic, saudara. Tidak ada anugerah seperti itu di dalam dunia ini. Tapi itulah yang terjadi. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang agung, Dia Allah yang terhormat, yang sering kali kita lukai dengan kebanggaan kita pada perbuatan-perbuatan dosa kita, yang harusnya menghukum kita, justru datang di malam Natal untuk menyapamu dan menyapaku, untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Saudara, siapakah kita ini? Tidak lebih baik dari PSK tua yang pada waktu muda dengan kebanggaannya mengikuti kedagingan dan nafsu liarnya. Tidak peduli dengan moralitas, tidak peduli dengan agama. Setelah tua terbuang, saudara, siapa yang mau merawat dia? Tidak ada. Saudara, tapi Allah merawat kita. Allah mengasihi kita. Allah datang pada kita untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara mendamaikan diri kita dengan Allah. Dan Dia bersedia menjadi tumbalnya, penanggung hukuman dosamu dan dosaku.